Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi di hari pertama bulan Juni tahun 2024. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024, di mana hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-8 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yudas 1 ayat 20b sampai dengan 25. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose 3 16a dan 17c. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 20 ayat 1 sampai dengan 8. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Berkali-kali para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi ingin menjebak dan menjatuhkan kewibawaan Yesus Kristus, termasuk saat ia berjalan di halaman bait Allah di Yerusalem, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33. Namun semuanya itu dapat dipatahkan olehnya dengan hikmat Allah. Debat kali ini antara mereka dan Yesus Kristus mengenai soal kuasa. Perdebatan dilakukan di ruang publik, yakni halaman bait Allah. Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 27. Tanpa basa-basi, pertanyaan mereka langsung diarahkan ke pokok permasalahan, yaitu dengan kuasa manakah dan siapakah yang memberi kuasa kepada Yesus Kristus untuk mengajar di tempat ibadah, mengadakan mukjizat, mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah,
Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 15, dan melarang orang-orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 16, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Markus 11 ayat 28. Pertanyaan mereka dapat dipahami pula sebagai protes atas tindakan Yesus Kristus yang dianggap telah mengambil hak mereka. Pencarian informasi siapakah aktor atau otak intelektual yang ada di belakang Yesus Kristus, dan siasat agar Yesus Kristus terjebak sehingga terkena pasal penghujatan kepada Allah karena sudah beberapa kali ia menyamakan dirinya dengan Allah. Sahabat Kuntum yang terkasih, mempertanyakan keilahian Yesus Kristus berarti menyiratkan keraguan-raguan atau ketidakpercayaan. Nasihat untuk menyadarkan mereka yang ragu-ragu dalam imannya disampaikan oleh Yudas dalam suratnya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kitab Yudas 1 ayat 22 sampai dengan 23a. Umpan dari mereka ternyata tidak mengenai sasaran, karena Yesus Kristus bukannya menjawab pertanyaan mereka, tetapi malah balik mengajukan pertanyaan kepada mereka. Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 29 sampai dengan 30. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa Yesus Kristus memakai hikmat Allah sebagai dasar berpikir dan berbicara, sementara mereka hanya menggunakan akal bulus untuk kepentingan pribadi. Dengan hikmat Allah, pertanyaan balik dari Yesus Kristus justru membuat mereka bungkam 1000 bahasa, karena mereka lebih takut kepada manusia daripada kebenaran sejati dari Allah. Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 31 sampai dengan 32. Melalui kesepakatan bersama, akhirnya mereka mengatakan tidak tahu asal-usul baptisan Yohanes. Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 33, dan dengan jawaban ini mereka berpikir bahwa Yesus Kristus akan menerangkan kepada mereka. Ternyata Yesus Kristus sama sekali tidak mau menjawab dengan kuasa siapakah dirinya melakukan semuanya itu. Yesus Kristus sengaja melakukan hal itu karena kebenaran sejati tidak diperuntukkan untuk mereka yang tidak tulus hati dan tidak percaya. Sahabat Kuntum yang terkasih, kebenaran sejati tidak butuh kesepakatan manusia karena kebenaran itu milik Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk itu kita perlu berhati-hati memakai kecerdasan kita dalam memahami kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus dan tidak memanipulasi kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus demi kepentingan diri sendiri. Selain hal tersebut, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita diminta untuk memperkenalkannya melalui hidup dan kehidupan kita kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi saksi akan kebenaran firman Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.